Halo Sobat Belajar, gimana keadaannya hari ini? Yang pasti harus tetap semangat untuk belajar, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar, sebelum kita mulai nih, kita akan belajar tentang ini nih, musician with highest earning. Karena kan kita tahu ya, kalau mau ngomongin musisi-musisi populer di dunia itu banyak banget dari berbagai belahan dunia. Tapi sebenarnya dari antara mereka, siapa sih yang pendapatannya tuh paling tinggi gitu loh? Apakah dari yang sekarang yang lagi terkenal BTS atau Blackpink mungkin yang menempati nomor satu? Atau mungkin masih dipegang oleh artis lama kayak, yang cukup lama kayak Ariana Grande atau Justin Bieber gitu? Untuk lebih lengkapnya, mari kita tonton video yang satu ini. Nah, gimana? Posisi pertama ditempati oleh si cantik Taylor Swift yang dengan pendapatannya tadi udah berapa triliun gitu ya. Dan ini tuh baru di tahun 2019. Di tahun 2021 ini mungkin aja beberapa, ya mungkin ada yang naik, ada yang turun, tapi seharusnya kurang lebih seperti itu, masih sama ya. Mungkin Billie Eilish akan masuk ke dalam list, who knows. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa sih dari video tadi? Kita akan kupas tuntas tentang yang namanya occupations, tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia, juga tentang cara menanyakan pekerjaan, juga tentang cara untuk tidak menanyakan pekerjaan, dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, jadi menurut dictionarycambridge.org, sebenarnya occupations ini adalah, ya secara singkatnya adalah a person's job, pekerjaan seseorang. Kalau pekerjaan ya Sobat Belajar udah nggak harus diterangkan lagi ya. Pekerjaan adalah yang dilakukan seseorang di hidupnya.
nggak melulu tentang untuk mendapatkan imbalan atau yang berupa gaji atau apa, tapi seperti juga sobat belajar, itu kan pekerjaannya sebagai pelajar, itu juga masuk dalam occupations. Setelah sobat belajar lulus dari sekolah dan masuk ke perguruan tinggi, universitas gitu ya, pekerjaan sobat belajar akan berubah dari pelajar menjadi mahasiswa, betul? Ya, dari sekarang yang mungkin murid atau siswa jadi nantinya mahasiswa. Jadi nggak melulu pekerjaan ini tentang mendapatkan gaji, ya. Tapi secara singkatnya, occupation adalah a person's job, yaitu yang dilakukan seseorang di hidupnya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menanyakan bagaimana kita tahu seseorang ini pekerjaannya sebagai apa sih? Ya, kalau kita baru ketemu, misalkan baru kenalan dan ingin tahu, oh udah bekerja di mana gitu ya. Ini ada beberapa cara yang bisa kita tanyakan. Pertama, what do you do? Ya, what do you do? Mungkin kedengarannya kayak, what do you do kan kayak, lu ngapain? Tapi untuk dalam bahasa Inggris, sebenarnya kalau kita tanya what do you do, atau kita bisa tambahkan ya, what do you do for a living, itu kita menanyakan tentang pekerjaan seseorang. Ya, jadi untuk bahasa Indonesia secara harfiah adalah di kehidupan ini kamu kerjanya apa sih? Untuk menghidupi kamu, itu untuk mendapatkan gaji ya, kamu kerjanya apa sih? Ini untuk menanyakannya. Atau kalau mau lebih singkatnya, what kind of work do you do? Langsung straight to the point. What kind of work do you do? Pekerjaan kamu tuh ngapain? Ya, what line of work are you in? Nah, kalau ini di dalam bahasa Inggris kan kita ada beberapa garis-garis pekerjaan ya. Contohnya misalkan ada yang tentang di kesehatan, ada juga yang tentang pembangunan, seperti itu. Jadi kita tanya, di bidang apa? Kalau dalam bahasa Indonesianya ya, di bidang apakah pekerjaan kamu? Tapi nanyanya seperti ini, what line of work are you in? Jadi ada 4, ada what do you do? Atau what do you do for a living? What kind of work do you do? Atau what line of work are you in? Seperti itu ya, ini untuk menanyakan pekerjaan, ini untuk menanyakan bidangnya. Bidang apa sih? Oke. Lalu di sini, ya, di sini how not, ada notnya ya. Bagaimana kita pertanyaan-pertanyaan apa yang tidak harusnya kita tanyakan untuk menanyakan pekerjaan seseorang, ya. Pertama, what are you doing? Karena beda sama what do you do, what are you doing ini lebih terkesan nanya di sekarang, di present time, kalau kamu sekarang lagi ngapain? Jadi nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Beda sama what do you do. Ya, kalau what do you do kita orang-orang udah akan langsung dia nanya pekerjaan saya apa. Tapi kalau kita nanya what are you doing, itu lebih ke sekarang lagi ngapain? Oh, now I am teaching. Ya, now I am writing. Now I am drawing a house. Seperti itu. Jadi what are you doing ini tidak ditanyakan karena dia tidak cocok dengan jawaban yang kita mau. Kalau untuk menanyakan pekerjaan seseorang ya. Nah, kalau ini what is your profession or occupation? Itu kedengarannya sedikit aneh gitu ya. What is your profession? What is your occupation? Kayak benar-benar terlalu straightforward nanya. Dan bahkan bisa terkesan kayak jaji ya. Kerjaan lo apa sih? Ya, itu rada terkesan sedikit menghakimi. Jadi lebih baik dihindari, kita pakai yang sebelumnya aja kayak what do you do for a living? Terkesannya lebih halus, lebih subtle ya. Nah, ini juga yang kalau dalam bahasa Indonesia juga tabu ya untuk ditanyakan. How much money do you make? Gaji lo berapa? Ya, ini akan beberapa hal yang cukup tabu untuk ditanyakan. Karena kita tahu itu bersifatnya kan pribadi, private. Jadi mungkin gak semua orang ingin men-share tentang berapa banyak sih yang dia dapatkan. Seperti itu. Nah, ini juga sama. How much is your salary? Cuma dia ketinggalan ininya, tanda tanya. How much is your salary? Gaji lo berapa? Sama. Gaji kamu berapa sih? Jadi ini yang gak ditanyakan karena gak sopan. Ini gak ditanyakan karena sedikit sebenarnya bukan kayak ini levelnya beda ya, bukan kayak ini juga gak sopan sama seperti ini. Nggak seperti itu juga, tapi ada lebih baiknya kita hindari aja karena nggak terlalu baik untuk diucapkan, dan lebih baik lagi kita menggunakan yang tadi ya. Kalau ini nggak kita pakai karena memang nggak jelas, nggak sesuai dengan pertanyaan yang kita mau tanyakan. Itu menanyakan pekerjaan seseorang. Ini lebih menanyakan kayak apa yang dia lakukan saat itu. Kalau dia lagi masak ya dia akan jawab I am cooking. Kalau dia lagi nyanyi dia akan berarti lalu bilang I am singing right now. Seperti itu ya. Jadi ini yang harus dihindari, dan ini yang harus dihindari
Ini yang harusnya nggak dipakai sama sekali untuk menanyakan apa sih pekerjaan seseorang. Oke? Lalu, how to ask a follow-up question. Jadi kita udah tahu nih dia kerjanya seperti apa. Lalu kalau kita masih penasaran tentang pekerjaan dia, kecuali tentang gajinya ya, kita bisa nanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oh, how long have you been doing that? Contohnya si A bilang, kita tanya nih, what do you do for a living? Dia nanya, oh, I am a doctor. Lalu, oh, how long have you been doing that? Udah berapa lama jadi dokter? Ya. Atau where do you work? Oh, dokter, kerja di mana? Di rumah sakit kah? Atau di mana? Di puskesmas? What company do you work for? Kalau ini untuk ya pekerjaan yang lain ya. Contohnya dia bekerja untuk misalkan engineer gitu ya. Nah, lalu bisa ditanyakan, oh, kerjanya di PT apa? Ya, di perusahaan apa? Atau kita bisa bahas secara singkat kayak bilang, oh, care to explain? Kalau misalkan dia bilang satu bidang pekerjaan yang kita rada kurang paham, misalkan, oh, I am a psychiatrist, oh, I am a psychologist. Lalu kita kurang paham nih, tapi kita pengen tahu dia sebenarnya pekerjaannya itu apa sih? Lalu kita bisa tanya, oh, care to explain? Maksudnya adalah, oh, boleh nggak jelasin lebih lanjut tentang pekerjaan kamu ini ngapain sih? Soalnya kayaknya menarik nih. Ya, kita bisa bilang seperti ini, care to explain. Jadi ini beberapa follow up question yang kita bisa tanyakan untuk memperpanjang conversation kita dengan orang tersebut. Ya. Oke, di sini udah ada list. Nah, tentu aja ini nggak semua, kita akan bahas satu-satu list dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia. Pertama, sobat belajar ada di nomor 1 nih, student atau siswa. Saya di nomor 2, teacher atau guru. Kalau kepala sekolah itu headmaster. Librarian dari kata library. Itu penjaga perpustakaan. Ya. Gardener, tukang kebun. Doctor, dokter. Dentist, dokter gigi. Surgeon, dokter bedah. Nurse, perawat. Policeman, polisi. Soldier, tentara. Ini ada driver atau supir. Ya. Farmer, petani. Fisherman, nelayan. Pilot, beda ya, pilot kalau di kita pilot. Ya, bacanya beda. Judge, hakim. Sailorman, pelaut. Arsitek, plumber, ya. Plumber, ada painter di sini, bricklayer. Nih, ini bahkan yang kita kayak sedikit asing gitu di telinga kita ya, kayak bricklayer, carpenter. Sekarang carpenter harusnya masih ada ya. Tukang-tukang kayu. Ada juga ya, ini yang paling umum nih, singer, dancer, itu kan yang rada umum. Mari kita cari yang sekiranya tuh kurang umum gitu loh. Actor atau aktris, benar. Stewardess juga umum ya. Waiter atau waiters. Porter. Atau ditulis di artikelnya menurut websitenya adalah kuli. Tapi porter itu juga bisa, kalau sobat belajar pernah nginep di hotel, lalu ada orang yang menawarkan untuk kayak misalkan membawa tas sobat belajar. Nah itu juga bisa tuh. Chef, ya itu umum juga ya. Journalist itu wartawan. Reporter, penyiar berita. Direktur. Sekretaris. Nah ini ya kita bisa langsung tahu dari bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia juga mirip ya. Manager. Typist, juru ketik. Butcher, penjual daging. Ya, dalam bahasa Inggris itu ada bahasa Inggrisnya untuk yang menjual daging. Engineer, insinyur. Mekanik, fireman, cashier, tailor, athlete, receptionist, programmer, salesman, security guard, rider, civil servant atau PNS, dan yang terakhir desainer. Nah, dari 50 list ini kira-kira ada gak cita-cita sobat belajar tercantum di sini? Ya. Lalu ini adalah contoh dialog ya yang tadi saya sudah sebutkan secara lisan, bagaimana cara menanyakan tentang profesi. Kita bisa langsung tanya straightforward seperti like, what is she? Kesana kan kayak, dia apaan? Tapi dalam bahasa Inggris, di sini kita bisa aja dalam konteksnya ya, menanyakan kalau dia ini pekerjaannya sebagai apa sih? What is she? Oh, she's a doctor. Oh, where does she work? Nah, ini follow up questionnya nih. Where does she work? She works in the hospital. Kita bisa nanya lagi dari sini. Which hospital? Ya, lalu what does she do? Jadi kita udah tahu dia pekerjaannya dokter, lalu kita nanya, pekerjaannya dokter itu apa sih? What does she do? Oh, she cures her patients. Ya, seperti itu.
Lalu, ini ada juga beberapa kalimat atau sentences about occupations ya. Contohnya, kalau untuk menyatakan cita-cita, I want to be a teacher. Saya ingin menjadi seorang guru. Lalu juga, I am a student of Seman 6 Cimahi. Atau Seman 6 boleh juga ya. My uncle is a fisherman from Pamengpeuk, Garut. Fisherman tadi artinya apa? Kalau sobat belajar masih ingat? Nelayan ya, yang memancing ikan. I visit a dentist 2 times a year. Dentist itu apa? Dokter gigi. A lawyer of Jessica Wongso is very good. Lawyer, pengacara. He became a manager since 2 weeks ago. Dia menjadi manajer sejak 2 minggu yang lalu. Manager. Dari kata manage, orang yang memanage, mengatur. Seperti itu. Nah, ini juga ada lagi. My father is a journalist of Net TV. Contohnya, I want to be an actress like Raline Shah. Actress. I love to eat on that restaurant. The chef is capable to make a good food in there. And my English teacher. Jadi teacher ini juga kita bisa tambahkan embel-embel di depannya, apa yang diajarkan. Is my favorite teacher in the school. Jadi kita bisa taruh science teacher, bisa taruh juga math teacher, bisa juga taruh ekstrakurikuler, misalkan kayak taekwondo teacher, soccer teacher, sports teacher, seperti itu. Kita bisa tambahkan subjek yang diajarkan di depan teachernya ini. Seperti itu. Oke. Jadi tadi kita udah membahas tentang ada pekerjaan-pekerjaan, ada juga kita sudah membahas tentang bagaimana menanyakan pekerjaan seseorang, apa yang nggak harus ditanyakan saat menanyakan pekerjaan seseorang, dan juga follow up question atau pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang bisa kita tanyakan setelah kita menanyakan pekerjaan seseorang. Sekarang kita akan tes kemampuan sobat belajar dalam quiz time. Ya, who can repair your sink? Kita tahu sink itu apa? Wastafel. Betul? Kalau dalam bahasa Indonesianya ditanya, siapa yang bisa memperbaiki wastafel sobat belajar? Jawabannya gampang mungkin ya, tukang. Ya, we use tukang for everything. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada nih pekerjaan yang khusus untuk memperbaiki pipa-pipa atau ladang-ladang di sana. Ada apa aja? Plumber, carpenter, dermatologist, atau lecturer. Coba kita tarik dulu ya di list yang tadi. Apakah ada semuanya? Ya, di sini. Kita lihat apa yang ada. Tadi ada di bawah sini. Ini ada carpenter. Carpenter itu tukang kayu. Berarti bukan jawabannya ya, karena ya pipa nggak mungkin terbuat dari kayu, yang ada malah keropos. Lalu tadi juga dermatologist. Ada nggak dermatologist di sini? Nggak ada ya. Oke, dermatologist itu adalah dokter kecantikan. Jadi nggak mungkin kan kalau ada dermatologist itu membenarkan pipa atau sink tadi, wastafel, membenarkan wastafel. Salah ya. Lalu ada juga lecturer. Lecturer itu ada di sini nggak tadi? Nggak ada. Dia itu sama seperti teacher, tapi dia di perguruan tinggi, yaitu dosen. Ya. Jadi sisa satu tadi pilihannya plumber. Apakah ada plumber di sini? Ya, plumber adalah tukang pipa atau ledeng. Jadi jawaban yang benar tadi, kalau wastafel sobat belajar lagi rusak, kita harus panggil siapa? Yang bisa membetulkan? Plumber. Ya, karena carpenter itu tukang kayu. Ini dokter kecantikan. Ini dosen. Ya. Jadi itu jawabannya. Lalu, who do you go to when you are sick? Kalau kita lagi sakit, kita harus kita harus datangnya ke siapa sih? Kita udah tahu ya, pasti langsungnya ke ini jawabannya. Tapi kita akan sedikit membahas pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Fortune teller. Ada yang tahu fortune teller itu apa? Fortune itu apa? Keberuntungan. Teller bukan teller bank ya. Teller maksudnya dari kata tell.
yang memberitahu. Kalau diberi gelar jadinya teller. Jadi fortune teller ini adalah pemberitahu keberuntungan, atau dalam bahasa Indonesianya tuh apa ya? Bisa dibilang cenayang gitu ya. Tahu kan yang biasa tuh yang ada bola kristalnya. Ya, peramal. Ya, kalau dalam film-film Hollywood ya, mereka tuh yang suka begini-begini di bola yang ini. Nah, itu yang kita sebut sebagai fortune teller. Ya, ini sih terlepas dari benar apa enggak, kembali lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Sobat belajar, tapi kita cuma mau belajar kalau ini itu adalah sebuah pekerjaan yang ada di dunia ini. Gitu. Lalu scientist. Apakah kalau kita sakit kita larinya ke scientist? Ya, scientist bisa sih membuat vaksin, juga bisa mendevelop ini, develop itu. Ya, dalam bidang kesehatan juga bisa, tapi nggak tepat. Masih aja nggak tepat ya, karena ada pilihan dokter di sini. Lalu apakah kita ke lawyer? Apakah kita malah cari pengacara kalau kita sakit? Well, kalau kita sakitnya karena seseorang, lalu kita mau tuntut orang tersebut, bisa aja kita cari lawyer. Tapi yang pertama kita akan tetap cari dokter. Oke? Lalu, who can fly an airplane? Siapa yang bisa menerbangkan pesawat terbang, airplane? Apakah seorang engineer atau seorang insinyur? Apakah seorang, ayo, ini bacanya gimana? Kak, banyak amat S-nya nih, ada huruf vokalnya juga banyak banget. Ini bacanya adalah masseuse. Ya, apakah a pilot? Apakah a plumber? Yang kita tahu, plumber tadi membenarkan ledeng, berarti bukan jawabannya. Ya, yang menerbangkan pesawat terbang tentu saja pilot, atau dalam bahasa Inggrisnya pilot. Ya, engineer itu apa? Insinyur. Nah, ini nih yang juga kurang awam dalam bahasa Indonesia. Masseuse. Masseuse itu apa sih? Adalah orang yang massage, yang melakukan pijat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan tukang pijat atau tukang urut gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa panggil masseuse. Ya, a bit fancy, but okay. Lalu, who can teach you how to sing? Siapa yang bisa mengajarkan sobat belajar ingin menyanyi? Kalau ingin belajar nyanyi ini, ya. Kalau sobat belajar ingin belajar nyanyi itu belajarnya sama siapa sih? Apakah sama singer? Apakah sama artis? Apakah sama diva? Atau sama vocal trainer? Ini kelihatannya seperti pertanyaan jebakan ya. Ayo kita kita bongkar atau singer kita udah tahu penyanyi, pasti bisa nyanyi, namanya juga singer, ya. Artis apakah selalu bisa nyanyi? Belum tentu, ya, karena artis itu kalau dalam bahasa Inggris bisa juga pelukis. Itu kita bisa juga bilang artis karena dia bikin art. Ya, karena dia bikin art, dia bikin karya seni, kita bisa panggil artis. Diva itu adalah ya kalau di Indonesia ini ada beberapa diva yang kita tahu ya, mungkin yang bisa saya sebutkan Reza Artamevia, dan juga mungkin untuk Titi DJ, Ruth Sahanaya, itu Krisdayanti, itu udah merupakan diva. Itu juga penyanyi wanita, ya. Bisa nyanyi nggak? Bisa, ya. Tapi kenapa ada pilihannya ini bisa nyanyi, ini juga bisa nyanyi? Vocal trainer, lalu juga ada vocal trainer atau pelatih vokal. Kalau secara logika yang bisa melatih sobat belajar bernyanyi adalah ya pelatih vokal. Tuh, dan karena memang itu jawabannya, pelatih vokal. Vocal trainer. Ya, lalu kenapa ada singer dan diva di sini? Kan mereka bisa nyanyi, Kak. Bukan berarti mereka bisa ngajarin. Belum tentu, ya. Belum tentu penyanyi itu bisa mengajari orang lain bagaimana caranya untuk bernyanyi. Biasanya mereka cuma tahu untuk diri mereka sendiri. Ya. Jadi ini kurang tepat. Karena ada vocal trainer atau pelatih vokal, tentu aja kita pilih pelatih vokal. Ya. Oke. Next, barista. A barista is a person who... Barista ini pekerjaannya ngapain sih? Makes you coffee, serves you food, cooks you food, serves your drink. Apakah dia kerjanya bikin kopi? Apakah kerjanya menyajikan makanan? Apakah kerjanya masak makanan buat sobat belajar? Atau dia hanya untuk menyajikan minuman aja? Coba kita kupas satu-satu dari bawah ya. Yang menyajikan minuman dalam restoran itu biasa adalah pramusaji. Betul? Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah barista?
Bukan. Bahasa Inggrisnya adalah waiter atau waiters. Ya. Jadi bukan. Cook your food. Ayo, siapa yang masak di restoran? Apakah barista namanya? Bukan, tapi chef. Ya, ini chef. Ini waiter. Kalau serve you food, apakah beda yang menyajikan minum sama makan? Enggak ya, sama. Sama-sama waiter. Jadi, barista adalah orang yang membuat kopi di coffee shop. Ya. Di coffee shop, kalau sobat belajar pergi ke coffee shop lalu pesan kopi, lalu ada yang meracik kopi sobat belajar, nah itu kita sebutnya barista pekerjaannya. Ya. Oke. Nah, ini mungkin soal yang terakhir. If you have a toothache, you go to kalau kita sakit gigi, kita perginya ke dokter gigi. Betul? Nah, bahasa Inggrisnya dokter gigi apa? Apakah surgeon, dokter, dentist, atau nurse? Surgeon itu tadi kita belajar di dalam table itu, surgeon itu apa? Dokter sih, tapi ini dokter apa? Dokter bedah. Kalau dokter ini dokter biasa. Dentist. Kalau nurse kita tahu adalah juru rawat atau suster. Kalau dentist, dokter gigi. Ini dokter kecil ya harusnya. Jadi yang jawabannya yang benar, kalau kita lagi sakit gigi, kita pergi ke dentist atau dokter gigi. Nah, jadi segitu aja. Ya, kita udah belajar hari ini tentang pekerjaan. Bagaimana tadi cara untuk menanyakan pekerjaan, bagaimana cara untuk follow up question, bagaimana juga pertanyaan-pertanyaan yang nggak seharusnya ditanyakan. Kita juga belajar beberapa sedikit banyak ya. Nggak mungkin kalau kita belajar semua pekerjaan di dunia dalam satu sesi ini. Tapi kita udah belajar sedikit banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini. Ya, jadi terima kasih untuk perhatiannya sobat belajar, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!